Ini ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya Yuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ini Allah Taala. Bikuli halin kapan saja. Ini pun jelas gitu terus cara pandang diingatkan iya syaidikum ayatin apa fi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru, terus yang lain wa ma dzalika 'ala wa bi aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur gitu. Terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan ke pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku kudu ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil yang mabuk apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kepinter nyupir lah terus bumi memangap terus ketemplung nggak opo. Pemerintah daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka syafa yo bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik kowe mlaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang fi lahdotin min lahadzotin, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom itu ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rungokno wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkan ya. Ilmu itu kan ada dua, ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sampean saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan. Bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jawab saja. Doa kan?
Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya. Permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru, vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan. Kalau minta itu yang seperti ini. Banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darani minta itu misalnya madhep kiblat, terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes gak ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Lalu gue aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Makanya kata Qadiyah, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimbabi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimbabi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikih ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas tawara dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere atau dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal kayak dongo wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyebut? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kita tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus ikut kira kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang itu mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simpitura nak donga di antara doa wa al sayyiati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran seneng Nabi Adam.
Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam ora metu ka swarga diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mane kena donga, ngomong. Dadi mane ya pokoke wong disenengi iku menangan. Lah kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatala ko Adam Robbi kalimatin fataba. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kamane lagi pas pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengira. Kawat al sayyiati man ahbab. Jadi penting kalau atau namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Kita rasa kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agama ini pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Tuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesnya lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking enggak kuatnya Abdullah bin Umar matur, ya Abah, engkau harus suksesi siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam juga sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah, dia tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mbek kowe ora mulya wali songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung gaji kono negara. Anake yo dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok dhuwit. Mun iku agama yo ora piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ping pira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu, koyo Romo dosa Romo sapa iku. Woe ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkoptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Lagi Ceknya Uzbek jadi negara nopo? Islam. Kayak apa? Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo? Islam. Pikir malah Islam konsepi malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran ngomongnya harusnya. Wong Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisahnya kan. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua coba. Jadi kayak gitu. Gara-gara jadi baba itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakannya misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Maksudnya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim lama-lama berkebutuhan punya berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ra di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ning Bali ku ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ra iso maca muin. Jadi terima bakal sate muter. Era putih. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam. Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama
susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan, ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ono goblok. Gomko ra melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin Indo. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh. Akibat ngono iku ora roh. Akhirnya dulur didu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo goblok. Muga ora ngaji, kok nak ngaji rene roh, ora ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah minggate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lan kula anggere ana saleh tukaran Gus iku tukar gara-gara tukar saya minggat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku rak Gus kancaku ya Gus sing minggat ki kuwatan. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun kok minggat bener. Minggate Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok apa gawe apa. Lah setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang itu. Lah coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Neng Sulawesi ya tetap gawe napa? Channel YouTube-ku Mairo ABL. Kok nego ini sepoe angker ning tinti. Wali Songo. Sunan Kalijaga ora pati cocok buyut Sunan Kudus. Ora pati cocok akhire dakwah ning jidul di daerah kene. So akhire ono ya mono dakwah rong khatam terus dadi Islam macam-macam. Serasa diterusno. Tapi ya barokah iku ono Islam tok Tinggir, tok Solo, tok Jog. Cara rapat itu tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi. Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung barokah itu tukaran sithik-sithik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsa. Sekali Joko dukung wong kene itu. Suwijoyo. Boleh supaya ora usah terus-terus. Wong saiki wong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut kula itu yang Kudus. Wis ora usah dijero-jero. Jelas barokah. Mau ora tukaran yo utak-utak ning Pantura. Barokah tukaran yo to. Jadi itu. Tapi ora usah terus nak ngono tukaran barokah ora usah mending ngono. Pokoke nak pengangeran sing ngersakno kabeh baro. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan yo. Yo kadang yo barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhire alhamdulillah saiki bojo wapi. Padahal sing lanang kok kira, nak pegat iso apa ya ora piye malah apik. Iku pengiran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, juga kedunyan dekane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuat. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih fakir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindinan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural. Ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innalil ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lajutnya harta. Misalnya gini, saya seorang fakih.
Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini contoh gampang ya. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, Gus sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin bagi saya bilang enggak sah. Karena harus sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang, makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa, makanya saya pernah punya teman, divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi syaratnya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. Tak tili mati kapan? Kan niku jare. Kabare 2 bulan. Sesuk wis sopan 2 bulan. Lho Gus 2 bulan cepet kok mana sesuk. Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku 2 bulan kasih iso wae sesuk iso wae engko. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni 2 bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya men aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah. Iya, ora mesti bener kok tak imani. Lah ya kok kowe cek goblok kowe iku mondok 2 bulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya. Oke, padha-padha mungkin kok milih sing 2 bulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yo, sulit bodoh nih itu bodoh biasa. Saya kisah urip. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan iku nek ibadah kok mati sesuk 2 wulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di dhuwit 200.000 akeh ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyangkone urip suwi. Lah kula ker. Lan kula ora pati seneng derajat, sesuk mati di derajat bareng sesuk. Ya kita memang anda tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u. Kita ini butuh